Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Shalom. Di nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita secara khusus, secara pribadi untuk kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggalkan sejenak setiap persoalan, setiap pergumulan, masalah apapun yang kita hadapi. Mari kita menghampiri hadiratnya. Kita membutuhkan Dia, Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala hal, segala perkara dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Syukur, haleluya. Glory bagimu. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik. Bahkan rahmat baik buat hidup kami. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan, saat ini kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau naikkan persembahan syukur kita kepada Tuhan lewat puji-pujian pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hati lebih sungguh-sungguh. Ku bawa kepadamu. Ini kami Tuhan. Oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau datang hampiri tatamu Tuhan. Ku ingin Engkau menerima
mau datang Tuhan. Bila kami tidak membawa korban yang berkenan di hadapan-Mu, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang sudah lebih dulu kami terima. Kami alami Tuhan. Kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, buat segala yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Hari lepas hari, lebih buat pagi hari ini. Tuhan berikan kami waktu, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali ke beribadah, untuk kami memuji, menyembah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau yang hadir, melawat, menjamah, mengurapi setiap kami. Tak ada satupun yang terlewat. Tuhan yang menjamah setiap kami, mengurapi. Kau Allah yang membuat kami berbeda ketika kami datang dan ketika kami pulang nanti kami diberkati. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan kemenangan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Kami rindu lebih lagi Tuhan untuk memuji, bersorak-sorak begitu mulia nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Silakan saling tengok di kiri kanannya, berikan senyuman. Boleh lepas batas? Senyuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Semangat. Buat yang di rumah juga kita semangat. Amin. Haleluya. Ya, kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Amin. Tidak pernah sama, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Yang mau bersorak buat Tuhan silakan.
buat nama Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kasih Allah selalu baru dalam hidup kita. Amin. Mengalir dalam hidup kita setiap hari. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pujiannya sebagai doa. Ibu bapak yang merasa tidak kuat lama berdiri, silakan duduk. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hari ini kami akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan bukan hanya dalam 2 jam di dalam ibadah di tempat ini, tapi sesungguhnya sepanjang umur hidup kami. Biarlah kami mengeluarkan yang manis, hidup yang baik sehingga menyenangkan hati Bapa kami di surga. Kami akan terus menyanyikan kebaikan Tuhan, bukan hanya melalui mulut tapi juga melalui perbuatan hidup kami. Kami mau menjadi orang yang diubahkan hari demi hari, menjadi seperti yang Kau inginkan. Oleh karena itu kami mau dengar firman-Mu, karena melalui kebenaran firman-Mu lah hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Hari ini biarlah kuasa yang tidak terbatas itu mengalir di hidup kami, mengalir dalam jalannya pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sesungguhnya tidak berguna, tetapi akan menjadi berguna kalau Tuhan yang memakai dan mengurapinya. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang beribadah di rumah secara online hari ini. Juga kuasa hadirat yang sama mengalir dalam setiap tempat mereka beribadah. Bahkan Engkau mengalir di hati mereka masing-masing. Hari ini mari Tuhan berkatilah kami. Berkatilah kami dengan kebenaran-Mu, berkatilah kami dengan firman-Mu. Kami menyiapkan hati untuk ditabur benih yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Hari ini kita kedatangan beberapa orang yang spesial, saudara ya. Yaitu ada Kak Dolvi di tempat ini, di depan. Ini adalah mentor kita yang membimbing ya para pemusik kita, dan hari ini saudara melihat bahwa ada hal yang indah terjadi. Ya, dan kita berharap pelayanan musik kita juga akan terus semakin baik. Terima kasih ya Kak Dolvi. Tuhan memberkati. Juga ada Ibu Michelle di sini ya. Lalu ada adik, dan siapa lagi, ada orang barukah di sini? Ya, dan saudara semua adalah keluarga di dalam Tuhan, keluarga di dalam Kristus. Haleluya. Selamat datang juga kepada orang-orang yang hari ini beribadah bersama, juga kepada jemaat yang ada di Google Meet. Saya mengucapkan shalom ya. Shalom yang di rumah. Berkat yang sama, bahkan Tuhan juga yang tanpa batas itu hadir di dalam ibadah kita, baik di tempat ini ataupun saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Dan saya harap kita semua tetap fokus, tetap sungguh-sungguh, dan kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, tema hari ini yang diberikan oleh gereja pusat kita, yaitu adalah keintiman membawa kekudusan, atau keintiman menghasilkan kekudusan. Saudara, ini adalah kebenaran yang harusnya memberikan kemerdekaan di dalam hidup kita, memberikan sukacita dan kebahagiaan, dan memberikan kita semangat untuk terus mengalami keintiman, untuk terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita hidup dekat, hidup menempel, hidup intim dengan Tuhan, maka akan ada buah yang akan menghasilkan dalam hidup kita. Bahkan buahnya itu banyak, kata Yohanes pasal 15. Kemarin minggu lalu kita sudah mendengar juga bahwa ketika kita hidup intim dengan Tuhan, maka membuat roh kita menyala-nyala. Kita akan menjadi orang yang berkobar dan mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kita tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi segala situasi di hidup kita. Sebab roh yang di dalam kita lebih besar daripada semua roh yang mengintimidasi kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar bahwa keintiman itu membuat kita menjadi orang-orang kudus Allah berikutnya.
Hari ini kebenaran ini membuat saya merdeka, saudara. Memberikan saya kebahagiaan dan sukacita. Sebab kita akan menjadi orang-orang kudus yang akan memerintah bersama dengan Kristus di kerajaannya yang kekal nanti. Dan oleh karena itu kita harus hidup di dalam keintiman. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus hidup berpaut dan tidak pernah lepas daripada pokok anggur itu. Kita harus tetap intim di setiap hari hidup kita. Sehingga kita akan diubahkan dari orang berdosa, dari orang yang harusnya terbuang dan binasa, diangkatnya, diadopsinya menjadi anaknya. Bahkan anaknya ini tidak dibiarkannya sendiri. Tuhan membimbing kita bagaikan bapa yang membimbing anaknya untuk dibentuk menjadi seperti gambarannya, berkarakter, sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Dan kita akan menjadi orang-orang kudus Allah berikutnya, yang akan dipersiapkan untuk masuk ke dalam langit yang baru, bumi yang baru. Bahkan kita akan memerintah bersama dengan Kristus di kerajaannya yang kekal nanti. Saudara, kita akan belajar dari Mazmur pasal 11 ayat yang keempat. Kita akan melihat dalam kitab Mazmur. Mazmur ya saudara, bukan mansyur. Ya, Mazmur. Ya. Mazmur pasal 11 ayat yang keempat berbunyi demikian. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Di situ dikatakan bahwa Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Tuhan adalah Allah yang kudus. Dan Dia ada di dalam bait-Nya yang kudus. Dan ini berarti bahwa Tuhan menginginkan kita juga untuk ambil di dalam bagian kekudusannya. Kalau saudara baca dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan ke-16, di situ dikatakan Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan akan memanggil kita, mengubahkan kita menjadi kudus. Kenapa? Sebab Allah adalah kudus. Dan kalau kita mengaku Dia adalah Allah kita, Dia adalah Bapa kita, maka kita adalah anak-anaknya. Harusnya mirip, segambar, serupa, yaitu di dalam apa? Di dalam kekudusannya. Kita menjauhi dosa, kita mengejar kekudusan dalam hidup kita. Kita meninggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan. Sebaliknya, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yaitu perkara-perkara yang Allah pikirkan. Perkara yang benar, yang adil, yang sedap didengar. Yaitu perkara kekudusan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Hari ini kita akan mendapatkan 3 berkat dari Mazmur pasal 11 yang ditulis oleh Daud, yang menjadi nyanyian Mazmur Daud. Ketika kita mengejar kekudusan dalam hidup kita, ketika kita mengingini untuk hidup kudus, maka kita akan mendapatkan 3 kebenaran dari Mazmur pasal ke-11 ini. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada Tuhan aku berlindung, kata Daud. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, paling tidak yang berusaha, yang mengejar, yang mau, yang mengingini untuk hidup kudus, maka perlindungan dari Tuhan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara, sesungguhnya perlindungan kita bukanlah karena kekuatan dan kehebatan kita. Bukan juga karena harta yang kita miliki. Bukan juga karena saudara dan saya mungkin memiliki kenalan orang-orang yang berpangkat tinggi di dunia ini, di Indonesia ini. Memiliki orang-orang yang kuat. Sesungguhnya Alkitab berkata,
Orang yang mengandalkan kekuatan manusia, maka akan menjadi kecewa. Kecewa berat, saudara. Orang yang mempunyai pangkat tinggi, kedudukan tinggi, pada bulan Juli, Agustus, ketika rumah sakit semua penuh, itu tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Orang punya uang sebanyak mungkin, tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Kalau memang Tuhan sudah mentakdirkan berbicara lain. Jadi memang perlindungan itu bukan dari kepada hal-hal yang kelihatannya kuat, tapi sebenarnya ini adalah fata morgana. Ini adalah semu semua. Bukan kepada harta, bukan kepada pangkat, bukan kepada jabatan, bukan kepada kekuatan dan kehebatan kita. Tapi perlindungan kita, saya mau kasih tahu hari ini, bahwa perlindunganmu dan perlindunganku itu datangnya dari Tuhan Yesus. Dan orang yang dilindungi oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau hidup di dalam kekudusan. Mazmur pasal 121, ini mazmur yang indah sekali, saudara. Saya membaca mazmur ini begitu menikmati setiap kata-katanya. Mazmur pasal 121, ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Di situ dikatakan nyanyian ziarah. Perikopnya berjudul Tuhan Penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tuhanlah yang menjaga kita, saudara. Tuhanlah yang melindungi kita. Jadi perlindungan itu datangnya bukan dari yang lain, selain daripada Tuhan yang memberkati, melindungi, dan menjaga kita seperti Dia menjaga umat Israel. Saudara, orang yang dilindungi Allah adalah orang yang mau mengambil sebuah keputusan hari ini untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk meninggalkan segala perbuatan dosa dan kedagingan di dalam kehidupannya. Seringkali dalam doa bersama dengan keluarga, bersama istri dan anak-anak saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan keluarga kecil ini ke dalam tangan-Mu. Tanganku ini begitu terbatas, Tuhan. Tanganku ini tidak panjang. Bahkan anakku ketika keluar dari rumah, tidak bisa aku jangkau. Saya ngeri sebenarnya, ada ketakutan di hidup saya. Ketika saya melihat dunia ini, bagaimana pergaulan, bagaimana media dan internet berusaha merusakkan generasi berikutnya. Bagaimana pergaulan yang bisa merusak hidup saya dan juga hidup anak-anak saya. Tapi saya selalu bilang, Tuhan, tangan-Mu lah yang memegang mereka. Aku tidak bisa mengawasi anakku 24 jam. Bahkan aku bisa pasang CCTV di rumah. Tetapi tidak bisa menjaga hati mereka. Oleh karena itu saya selalu berdoa, saya bilang di depan istri dan anak-anak, Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan istriku, anak-anakku, dan juga hidupku sendiri. Saudara, perlindungan dari Tuhan itu cukup dengan kita hidup kudus. Ketika engkau hidup kudus, maka Allah yang akan melindungi kehidupan kita. Mazmur 128 ayat 4 berkata, sesungguhnya demikianlah diberkati orang yang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi ketika seorang laki-laki takut akan Tuhan, kita sudah pernah belajar, saya pernah khotbahkan hal ini.
Kata takut akan Tuhan itu punya pengertian antara tangan dengan lemparan, antara kepala dengan tangan. Jadi orang yang takut akan Tuhan dalam piktograf Ibrani itu digambarkan kepala dan tangan. Ya. Jadi ketika kita seirama dengan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan yang adalah kepalanya dan kita adalah tangannya, maka kita akan seperti lemparan yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat ketika hidup takut akan Tuhan. Hari ini putuskanlah untuk kita hidup di dalam kekudusan, untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kita tinggalkan semua dosa kita tinggalkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mulai mengejar kekudusan Allah. Saudara mau? Laki-laki mau, para suami, para istri mau? Amin, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah anak-anak saudara, dan kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang hidup kudus itu akan mendapatkan perhatian dari Tuhan. Ayat yang kedua dan keempat dari Mazmur pasal yang ke-11 berbunyi demikian. Mazmur pasal 11, ayat yang kedua, atau kita baca lagi ayat yang keempat saja. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara, kita garis bawahi kata sorot mata. Orang yang hidup di dalam kekudusan, Alkitab berkata bahwa mata Tuhan mengamat-ngamati. Tuhan memberikan perhatian. Tuhan memperhatikan orang yang hidup di dalam kebenaran. Walaupun tergeletak, kata Tuhan. Orang benar itu walaupun tergeletak, bisa jatuh, saudara. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh, kita bisa kecewa, kita bisa mengalami banyak hal yang membuat hidup kita mungkin tidak seperti biasanya. Tetapi ketika kita hidup benar, ketika engkau dan aku hidup benar, maka Tuhan akan mengangkatnya kembali. Tuhan akan menegakkannya kembali. Bahkan Alkitab berkata, orang yang hidup suci itu akan melihat Allah. Matius 5 ayat ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 14 juga berkata, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apa artinya melihat Tuhan? Bisakah manusia melihat Tuhan? Tuhan itu roh sesungguhnya. Dan hanya Musa yang diizinkan untuk melihat belakang muka Tuhan. Dan itu pun belakang Tuhan, artinya begitu holy, begitu kudus Tuhan itu. Ya. Orang di perjanjian lama ya, melihat Tuhan, melihat Allah maksud saya, itu tidak mungkin dan tidak bisa. Orang bisa mati, saudara. Kemarin Kok William khotbah ya KKR di YOC. Ya, nanti saudara rekamannya bisa lihat di YouTube ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Jadi ada di YouTube kita GBI Duta Keranji ya kok ya. Grand Mall, GBI Grand Mall. Jadi kita dulu namanya Duta Keranji, Kak Doli. Kak Dolvi. Kemarin saya ketemu teman saya, Kak Doli namanya. Jadi kita dulu di perumahan Duta Keranji di tempat Ibu Hana, tante saya. Jadi kita pindah di sini anugerah Tuhan tahun berapa saudara? Tanggalnya? Tanggal 2. Bulan? Hah? Januari apa Februari nih? 2/2/2020. Kita ibadah pertama kali. Wah, ini bukan tanggal keramat ya.
Tapi ini tanggal indah ya. Waktu itu kita mulai menempati ruko di tempat ini. Nah, saudara yang benar dapat sepeda, minta sama Bapak Jokowi ya. Nah, kita kembali. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan? Apakah firman ini tidak benar? Sebab orang yang melihat Tuhan pasti mati. Ya. Kemarin pada waktu Ko William menyampaikan mengenai kemah suci, orang ketika masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kalau ada kedapatan satu dosa saja pada imam besar, maka bisa mati seketika. Oleh karenanya imam besar itu harus diikat dengan tali kakinya, dikasih kerincingan. Bukan karena supaya seperti kita, seperti anak-anak kecil misalnya dikasih kerincingan. Bukan, maksudnya adalah orang yang di luar tahu, oh masih hidup imam besar ini. Sebab bisa saja sewaktu-waktu kalau ada kekotoran di hatinya, ada dosa, itu bisa mati. Allah itu begitu kudus. Ya. Tapi di sini dikatakan bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Apa maksudnya? Saudara, kata melihat di sini, sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu banyak kata melihat. Ada blepo, ada horao, tapi kata yang dipakai di dalam Matius 5 dan Ibrani 12 ayat 14 ini, itu dipakai kata optanomai. Kita tahu optik ya, optik ya, itu berasal dari bahasa Yunani, optanomai. Optanomai itu punya pengertian pertama look melihat, ya melihat seperti saya melihat saudara. Tapi ada arti yang lebih baik lagi yaitu to gaze. To gaze itu apa? Menatap dengan penuh perhatian. Jadi tidak sekedar melihat. Jadi orang yang to gaze itu yang memperhatikan. Ya, seperti saudara hari ini ada yang look lalu tertidur, oh nggak ada di sini ya. Tapi ada yang to gaze, menatap dengan penuh perhatian. Wah, itu pendeta di depan keren banget gitu ya. Enggak ya. Tapi ada arti yang lebih baik lagi saudara dari kata optanomai ini, yaitu to appear, yaitu menunjukkan. Wah ini luar biasa. Jadi ketika kita hidup kudus, suci hati kita, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Nah inilah yang dimaksud dengan Tuhan memperhatikan hidup kita. Dia menuntun, membimbing, menunjukkan jalan-jalan dalam hidup kita. Wah saudara, ini dalam. Ya. Tapi ini luar biasa. Jadi kalau kita hidup benar, hidup suci, kita tidak akan serong jalan kita. Kalaupun serong, Tuhan akan membimbing, Dia menunjukkan langkah demi langkah di hidup kita. Saya melihat kepada hidup saya nggak usah jauh-jauh, lihatlah hidup saya sendiri. Sesungguhnya banyak jalan yang bisa serong dalam hidup saya. Ini bukan ngomongin berbuat dosa, saudara. Memang dosa, meleset itu kan berdosa. Banyak hal yang membuat saya bisa mundur, menyerah, dan tidak mau menuruti kehendak Tuhan. Seringkali kita maunya keinginan daging kita. Seringkali dalam hidup saya, Tuhan saya udah gak sanggup ini. Berat ini Tuhan, jalan ini. Tapi ketika saya mau belajar hidup suci, Tuhan tuh bimbing kita. Tuhan tuh tuntun kita. Seperti pada minggu pertama saya khotbah bagaimana Tuhan menuntun Yohanes, penulis Injil Yohanes. Seorang yang punya karakter yang geradakan. Tuhan menyebutnya sebagai anak-anak guru. Dibimbing sama Tuhan, dituntun sama Tuhan. Sehingga akhirnya dia berubah, saudara. Dia menjadi rasul yang penuh dengan cinta kasih. Dia menulis karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di tulisan yang lain dia berkata Allah adalah kasih. Padahal sebelumnya dia bilang, Tuhan ini desa Samaria kita hancurin aja.
kita kirim api kepada orang-orang Samaria. Orang yang begitu geradakan sekali. Tuhan itu sabar, saudara. Sabar sekali. Ada satu lagu yang dikompos, yang bilang begini, sabarnya Tuhan menghadapiku, menuntun di dalam jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku hajaran. Terus saudara, dia menghajar tapi juga dia membimbing hidup kita. Dia membebat kembali. Makanya Daud pernah berkata, kalau aku jatuh, waktu dia berdosa, aku mau jatuh di tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang menghajar, tapi tangan-Mu juga yang membalut, membebat, bahkan menyembuhkan hidupku. Hari ini putuskan untuk hidup kudus, saudara. Putuskan untuk hidup suci, sehingga engkau akan melihat Tuhan. Engkau akan optanomai, engkau akan dituntun. Allah akan memberikan perhatian. Allah akan menunjukkan jalan-jalan dalam hidup kita. Dan kalau saya melihat, syukur Tuhan saya nggak ambil jalan itu. Saya bilang sama istri saya, untung kita nggak ambil jalan itu. Kalau kita ambil jalan itu, kita melenceng dari Tuhan. Kalau kita melangkah ke situ, bukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Memang jalan Tuhan bukanlah jalan yang nyaman, saudara. Tapi itu adalah jalan yang terbaik dan jalan penuh kemenangan. Siapa bilang ngikut Tuhan itu jalan yang nyaman? Via Dolorosa itu adalah jalan penuh penderitaan. Tapi melalui jalan salib itu, ketika Yesus setia, taat sampai mati, maka mahkota kemenangan Tuhan berikan. Bahkan Tuhan mengangkat Tuhan kita Yesus menjadi Tuhan dan Raja kita. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Maukah saudara memperoleh hal yang sama? Mari mulailah hidup suci. Mari berjalanlah di dalam jalan Allah. Dan mintalah Allah membimbing hidup kita. Sehingga kita tidak sesat jalan kita. Tapi jalan kebenaran walaupun berat di depan kita. Walaupun banyak tantangan. Tapi asalkan Allah ada di pihakku. Siapakah lawan kita? Tidak ada yang bisa menghalangi hidup kita. Sebab Allah memberikan kekuatan dalam hidup ini. Mari kita terus di dalam perhatian Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara. Ketika kita hidup kudus, maka perbuatan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan akan menunjukkan perbuatannya. Bukan hanya perhatiannya, bukan hanya perlindungannya, tapi Allah akan menunjukkan perbuatannya dalam hidup kita. Bahkan perbuatan yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika saya bilang besar, saudara, perbuatan besar, itu bukan orang gagal jadi sukses, bukan orang miskin jadi kaya, bukan orang nggak berhasil jadi berhasil. Walaupun kita bersyukur kalau hari ini kita sukses, kita kaya, kita berhasil, tapi itu bukan untuk kesenangan saudara. Kalau saudara dijadikan Tuhan berhasil, dijadikan sukses, dijadikan kaya, maka sebenarnya Tuhan punya maksud bahwa saudara akan dipakai untuk menjadi saksi yang lebih efektif lagi. Tapi perbuatan besar yang Tuhan maksudkan adalah yang tidak akan pernah hilang, saudara. Kalau kekayaan itu hilang, jangankan kita bawa ke surga, ke dalam peti saja kita tidak bawa kekayaan kita. Pendidikan tinggi, gelar kita berderet, bukan berarti salah, saudara. Saya belajar, saya kuliah, S1, S2,
sekarang S3, habis itu S-teler, saudara. Ya. Pendidikan itu bukanlah segalanya. Itu hanya fasilitas untuk kita bisa melayani lebih efektif. Kalau kita berhasil di kantor kita, puji Tuhan. Tapi keberhasilanmu harus dipakai Tuhan untuk menjadi saksi daripada Tuhan. Lalu perbuatan besar apa? Ini enggak besar, saudara. Ini perkara yang akan kita tinggalkan. Saya bukan menganggap enteng perkara ini. Tapi kok kita harus punya gambaran yang besar. Perbuatan yang besar adalah yang tidak akan hilang, tidak akan binasa, yang akan selama-lamanya diberikan dalam hidup kita. Yaitu apa? Yaitu surga yang mulia, langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara tidak bisa membayangkan, saya pun otak saya terbatas. Tapi saya paling tidak membayangkan betapa dahsyatnya itu kekekalan. Betapa besarnya itu surga. Betapa hebatnya kekayaan Allah itu. Harta di dalam bejana. Yang orang pikir ini gak berharga. Tetapi ketika bumi ini hancur, saudara. Dulu Tuhan menghancurkan dunia dengan air bah zaman Nuh. Di kitab Wahyu, nanti dunia ini akan hancur dengan lautan api, dengan belerang. Satu hari saudara akan menemui kenyataan. Entah kita masih hidup atau tidak. Dan kita berharap kita akan diangkat oleh Tuhan. Tapi dunia ini akan menemui kehancurannya menjadi lautan api. Belerang, saudara. Saudara belerang saja, jangankan belerang. Kemarin baru hujan es, orang sudah kacau. Sudah lari kemana-mana, sudah berdoa dan lain sebagainya. Sadarkah bahwa suatu hari akan ada pengadilan Allah? Sadarkah bahwa suatu hari kita akan dihadapkan kepada imam besar agung Tuhan Yesus? Segala perbuatan dan tanggung jawab kita akan diperkatakan, dibukakan. Ya. Dan berbahagialah ketika kita mau hidup benar. Kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah, bahkan bukan hanya masuk menjadi masyarakat, tapi saudara punya potensi untuk dimuliakan, memerintah bersama dengan Kristus di kerajaannya yang kekal nanti. Dan bagi kita yang mau merasakan, mau menikmati perbuatan Tuhan yang besar ini, ketika dimulai di dunia ini, kita menjadi umat yang kudus. Imamat yang rajani, umat yang kudus. Saudara, kata kudus di dalam perjanjian lama, itu dipakai kata kados. Kados ini punya pengertian to set apart, atau terpisah, tidak tercampur. Jadi kudus ini berarti kalau saudara kita lagi nyuci, ada pakaian ya, pakaian yang kotor banyak, lalu kita cuci sebagian. Yang ini belum kita cuci. Nah inilah yang kudus. Yang sudah dipisahkan. Sudah tidak ada lagi kekotoran. Nah itu kata kados. Kata kados atau dalam perjanjian baru dipakai kata kataros. Suci, itu murni, pure. Nah murni ini pengertiannya seperti emas yang dimurnikan dengan api. Ya. Kalau kita ini penambang emas pasti kita mengerti. Ketika kita mendapatkan bongkahan emas, itu pasti bercampur. Masih banyak unsur yang lain. Ada perak mungkin, ada pasir tentu saja, ada tembaganya, ada unsur-unsur yang lain. Nah bagaimana caranya memurnikan emas? Dia harus dibakar di dalam api. Dibakar sehingga yang lain itu terpisah, memisahkan diri, dan muncullah emas yang murni. Nah itu artinya kudus. Juga pengertiannya adalah seperti pokok anggur yang mengalami pemangkasan, di-pruning, saudara. Dipangkas, dipotong, dahan yang tidak berbuah, yang busuk, itu dipotong, lalu dibiarkan pohon itu tetap bertumbuh dan akhirnya berbuah. Itulah kudus. Jadi orang yang kudus adalah orang yang mau tidak ada lagi kekotoran, yang mau dimurnikan,
yang mau dipangkas sehingga berbuah banyak. Saya percaya saudara ini semua pasti sudah tidak memiliki dosa-dosa amoral atau dosa moral maksud saya. Mungkin sudah tidak ada kita yang mencuri, tidak ada kita yang bohong, tidak ada kita yang berzina, tidak ada kita yang membunuh. Tapi saudara tahu, kekudusan Allah tidak selesai di situ. Sampai kedalaman hati kita. Yesaya 29 ayat 13 berbunyi demikian. Dan Tuhan Allah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Perhatikan, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sejak dari zaman perjanjian lama, Tuhan itu sudah menilik ke dalam hati. Tuhan tidak bergeming ketika bangsa Israel datang memuliakan dengan bibirnya. Mungkin seperti kita nyanyi sampai lompat-lompat. Wah tadi enak itu ya, musiknya ya Kak Dolphy ya, luar biasa. Udah kayak konser nih hari ini. Sayang satu lagu ya. Mungkin kita udah semangat. Itu bagus saudara. Dan kita mau terus ibadah kita seperti ini. Ya. Kita berdoa terus, banyak lahir pemusik-pemusik baru, WL-WL baru, guru-guru sekolah minggu baru, pengkhotbah-pengkhotbah baru di gereja ini. Tapi lebih dari itu, Tuhan tuh mau hatinya yang melekat pada Dia. Artinya tidak ada lagi kekotoran, tidak ada lagi noda, tidak ada lagi dosa. Terakhir saudara, saya mau tutup. Kita harus simulasi dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari kita harus simulasi. Simulasi untuk apa? Simulasi mau ketemu Tuhan nanti di surga. Kita mulai dari di kamar doa kita. Saya tuh selalu membayangkan bagaimana ya kalau ketemu Tuhan masih ada dosa nggak di hati saya. Saya udah nggak melakukan dosa-dosa yang tadi saudara. Tapi hati manusia itu siapa yang tahu? Kesombongan yang tersembunyi, luka hati, ya, hal-hal yang tidak berkenan. Sejak dari zaman perjanjian lama, Allah itu menolak persembahan yang cacat. Nah pakarnya Ko William, saudara, nanti dengerin di YouTube ya, kayak Mas Suci itu ya. Sejak dari zaman perjanjian lama, Allah menolak semua persembahan yang bercacat. Perjanjian baru persembahan apa? Tubuhmu menjadi persembahan tadi WL bilang di awal. Tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yaitu hati kita. Makanya saya simulasi terus sama Tuhan. Di dalam doa saya, Tuhan ampuni saya kalau ada perkataan saya yang salah. Ada sikap saya yang salah terhadap orang ini, terhadap orang ini. Dan saudara tahu di balik kejadian-kejadian yang mungkin menghancurkan hidup kita, itu sebenarnya Tuhan berperkara. Pada waktu kejadian yang menghancurkan hidup saya waktu itu mungkin berpikir mau maju salah, mau mundur salah, mau ke kanan salah, mau ke kiri saya. Tapi waktu saya dengar suara Tuhan ya, oh Tuhan punya maksud seperti ini. Makanya kita harus lebih banyak diam ketika menghadapi banyak persoalan. Ya. Datang sama Tuhan. Dan saya simulasi terus, Tuhan jangan sampai ada di hati saya noda, jangan sampai ada di hati saya luka, jangan sampai ada di hati saya hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, jangankan hujan belerang, hujan es saja kita takut. Dan saudara harus takut dan gentar terhadap Tuhan. Ya. Jangan saudara pikir, saya udah percaya Yesus, ini maaf nih. Saya udah ke gereja tiap minggu. Saya udah kasih persembahan perpuluhan. Itu baik semua saudara. Saya sudah melayani Tuhan. Tapi Matius 7 berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Hatinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hatinya ada kekotoran. Tidak suci hatinya. Mari hari ini adalah hari kesempatan.
Sebenarnya setiap hari kita masih bernafas, masih bisa melihat mata kita, masih bisa bangun tubuh kita dari ranjang. Itu anugerah. Dan itu adalah hari di mana kita mau simulasi sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, ampuni hidup saya. Saya mau hidup benar, saya mau tinggalkan dosa. Saya mau tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Saya mau jadi seperti Engkau ya Tuhan. Itu yang menjadi doa kita. Aku mau jadi seperti Yesus hari demi hari. Hidup benar, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda hidupku. Proses aku Tuhan. Nah kalau saudara berdoa begitu, Tuhan pasti akan memproses. Dan di proses Tuhan tentu saja itu sakit. Tapi kalau saudara tetap minta kekuatan Tuhan, bejana yang tidak berbentuk, diperas, diremah, bahkan jelek dihancurin lagi oleh penjunan, dibentuk lagi. Lalu dikikis, dipotong, dibakar mungkin seperti api, dimurnikan. Tapi saudara lihat, suatu hari engkau dan aku akan menjadi bejana yang indah seperti emas. Engkau akan muncul tanpa kotoran, tanpa celah. Dan suatu hari kalau kita ketemu Tuhan nanti, ada beberapa teman saya yang sudah ketemu Tuhan. Kemarin ada sahabat saya Yosias, pelayan Tuhan di gereja pusat kita di Romangun, ketemu Tuhan, 40 tahun dia meninggal. Dia orang yang mengasihi Tuhan, saya tahu hatinya saudara. Saya tahu orang ini cinta sekali sama Tuhan. Waktu saya remaja, saya pernah jalan kaki dari Kelapa Gading sampai ke Rawamangun. Ceritanya pulang ibadah di Kelapa Gading. Saya bilang, Ci, kita jalan kaki aja yuk, Ci. Ayo. Ya. Ini orang yang cinta Tuhan. Memang pasti ada kekurangan dari orang ini. Tapi saya tahu hati orang ini begitu mengasihi Tuhan. Dan saudara, hari ini kita pun, di waktu yang tersisa, ya, saya tidak tahu berapa lama hidup saya lagi, hidup saudara lagi. Dan itu sebenarnya tidak lama. Orang yang udah umur, maaf ya, 60 tahun itu udah warning saudara. Udah lampu merah. Kalau kita masih main-main dengan hidup kita, saudara nggak tahu betapa dahsyatnya kekekalan itu. Sebaliknya, betapa besarnya dan mulia kekekalan itu. Kalau engkau hidup benar dan hidup kudus, engkau akan dimuliakan, memerintah. Perbuatan yang besar akan Allah berikan. Mari hari ini kita mengingini, kita mengejar hidup di dalam kekudusan. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci, menyembah. Siapa boleh naik? Mari kita berdiri sama-sama. Boleh naik ke gunung Tuhan, boleh datang menyembah Dia. Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah. Sama-sama nyanyikan, sembah, sembah, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama. Sembah, sembah
Siapa boleh naik? Siapa boleh naik? Kami mau Tuhan berada di hadirat-Mu setiap saat, setiap waktu tinggal bersama-Mu. Yang rindu menyembah, siapa boleh naik? Siapa? Kami mau datang. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah. Nyanyikan sama-sama, sembah. Sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah, sembah Yesus. Saya undang kepada istri saya untuk berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan dan boleh didengar oleh setiap kami pada pagi hari ini. Mari jadikan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekudusan-Mu, yang hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Mari tuntun hidup kami, pimpin kami Tuhan. Biar setiap kesempatan, waktu yang ada selama kami masih hidup, ajar kami untuk berbuat, menghasilkan buah dalam hidup kami Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, boleh memberkati hidup kami. Bahkan kami mau Tuhan, hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Biar firman-Mu terus berrema dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang terus memakainya menjadi hamba yang takut akan Engkau. Tuhan mengurapi setiap pelayanannya ya Tuhan. Di dalam pengembalaan jemaat-Mu secara khusus di GBI Grand Mall di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa kita yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin saudara, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 17 Oktober tahun 2021. Yang pertama-tama ucapan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Tony Tanuwijaya atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dan seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Pengumuman yang kedua yaitu jadwal puasa dimulai hari Selasa jam 10 malam, buka jam 12
siang di hari Rabunya ya. Dan pengumuman yang ketiga, kabar gembira buat saudara sekalian, Komsel kita semua libur ya saudara. Ya. Kelihatannya senang sekali ya Komselnya libur. Pengumuman yang keempat, hari Kamis 21 Oktober ibadah doa jam 19.30. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung dalam ibadah doa boleh bergabung lewat Google Meet ya masih ya. Dan pengumuman yang kelima yaitu persembahan seperti biasa masih ditaruh di amplop dan dimasukkan kotak yang ada di belakang ya. Begitu juga mungkin Bapak Ibu yang di rumah mungkin seperti biasa transfer lewat rekening BCA Gereja Cabang Grand Mall. Pengumuman yang keenam yaitu pada Sabtu tanggal 23 Oktober ibadah YOC secara online ya jam 5 sore. Dan pengumuman yang ketujuh, setiap hari Minggu ada ibadah doa sekolah minggu secara online untuk jadi Bapak Ibu yang mungkin bergabung mempunyai anak-anak usia sekolah minggu boleh bergabung dan bisa menghubungi Ibu Suti ya untuk sebagai kepala sekolah minggu. Dan ada ibu yang baru, saya lupa namanya, tapi saya biasa, Ma Michelle ya dan anaknya, saya ucapkan selamat datang kepada ibu. Begitu juga Kak Dolvi yang sudah datang, kami ucapkan terima kasih sudah mementori kita di sini sehingga ibadah kita semakin luar biasa. Dan yang terakhir saya umumkan yaitu untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang nanti akan ikut pembelajaran untuk baptisan, mohon di lantai 2 ya ditunggu, jadi jangan langsung pulang gitu ya, karena akan ada pembekalan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Tuhan sudah menolong setiap kami Tuhan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap hidup kami boleh melangkah oleh karena kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, pada saat itu Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai lebih sungguh lagi, lebih heran lagi, Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaannya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga melihat Tuhan keberadaan gereja kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati keberadaan gereja kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di Ramangun ya Tuhan. Biarlah gereja kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang, bahkan boleh menjangkau banyak jiwa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, untuk pemerintahan kami, kepala pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, bahkan seluruh kabinet yang tergabung dalam Menteri Indonesia Maju ya Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan menolong supaya setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil boleh berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia Bapak. Bahkan Tuhan untuk program vaksin yang dicanangkan Tuhan bangsa kami saat ini, biarlah Tuhan boleh menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga Tuhan pandemi COVID Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia benar-benar hilang ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah dengan normal, kembali beribadah dengan baik. Tuhan, Kau berikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan mereka. Biarlah hikmat marifat yang daripada Tuhan boleh turun di atas mereka semua ya Bapa. Berkati TNI dan Polri ya Tuhan yang menjaga keamanan dan ketertiban bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau memberikan kebijakan, Kau memberikan ketegasan bagi TNI dan Polri ya Tuhan. Kau memberkati para pemimpin-pemimpinnya dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih beribadah secara online di rumah. Tuhan, Kau melihat keberadaannya, biarlah damai sukacita Kau juga limpahkan kepada saudara-saudara kami, orang-orang tua kami Tuhan yang masih beribadah di rumah. Sukacita Tuhan yang kami rasakan di tempat ini, boleh mereka rasakan juga Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong dalam setiap usaha dan pekerjaannya, Kau menjagai Tuhan. Apapun yang dilakukannya boleh berhasil. Kami yakin dan percaya Kau adalah Allah tempat kami berharap, Allah tempat kami bergantung, Allah tempat perlindungan setiap kehidupan kami Bapa. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami setiap harinya boleh lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkatlah kedua tanganmu, dan hari ini kita percaya ada tangan Allah yang kuat, yang terulur, yang memberikan pemeliharaan dan memberkati hidup kita, dicurahkan atas hidup kita. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan hari demi hari bersama dengan Allah Roh Kudus diberikan, dicurahkan dalam hidup kita. Berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Dan berkat inilah yang sesungguhnya menjadikan kita menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temui, terutama keluarga di hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, bukan memuji, Selamat hari Minggu, Tuhan Selamat hari memberkati. Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua.